Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, Kopiah Hitam. Gimana kabar Anda semua? Sehat, mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Episode kali ini saya akan membahas sebuah film yang berkisah di masa Perang Dunia Kedua terjadi. Tepatnya saat negara Jerman melawan salah satu negara sekutu yaitu Amerika Serikat. Saat dimana pemerintahan Jerman yang saat itu masih bernama Jerman Nazi dipimpin oleh seorang diktator, siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler. Untuk sekedar pengetahuan, kengerian saat masa-masa kepemimpinan Adolf Hitler sudah tidak diragukan lagi. Dan yang paling terkenal adalah ketika terjadinya program Holocaust, yaitu suatu program pembantaian besar-besaran terhadap sekitar 6 juta lebih orang Yahudi oleh rezim Nazi. Belum pasti apa alasan Hitler sangat membenci orang Yahudi, namun Hitler pernah berkata, "Saya bisa memusnahkan orang Yahudi di dunia ini, tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka." Apakah kalian sudah tahu alasannya? Kalau belum tahu, bisa lihat bendera ini. Yap, Israel yang mayoritas dihuni oleh orang Yahudi. Namun kita tidak akan membahas negara Jerman lebih dalam karena cerita film kali ini akan berfokus ke negara Amerika saat terjadinya Perang Dunia Kedua melawan Jerman Nazi. Tanpa banyak bacot, yuk! Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Film berkisah pada tahun 1945 di mana masa Perang Dunia Kedua terjadi. Diceritakan saat sebuah pesawat kargo militer Amerika yang membawa 11 awak pesawat mengalami hilang kendali dan menabrak dengan keras di belakang garis musuh di tengah hutan hitam Jerman. Setelah insiden tersebut, secara rahasia Mayor Johnson mengirim pasukan tentaranya dalam misi penyelamatan yang berlokasi di Jerman, di mana hal itu sangat beresiko karena saat ini mereka berada di tengah-tengah terjadinya Perang Dunia Kedua. Hal itu bertujuan untuk mengambil bahan rahasia yang dibawa pesawat. Mayor Johnson kemudian meminta secara khusus kepada Sersan Brewer untuk mengikut sertakan orang kepercayaannya yang bernama Walsh dalam misi tersebut. Siapa tahu Walsh dapat berguna. Awalnya Sersan Brewer menolak permintaan Mayor Johnson karena menurutnya ia bersama 12 prajuritnya sudah lebih dari cukup dalam misi ini. Namun pada akhirnya karena Mayor Johnson bersikeras, Walsh pun ikut dalam misi itu. Misi penyelamatan pun dimulai yang dipimpin oleh Sersan Brewer menuju hutan hitam. Sedangkan Mayor Johnson yang berada di tenda meminta salah satu anggotanya menerjemahkan rekaman suara yang diperoleh bawahannya di hutan hitam. Dalam rekaman tersebut nampak terdengar suara wanita yang entah dari mana menyebutkan kata Baum des Lebens, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Jerman kuno yang berarti pohon kehidupan. Sounds like Baum des Lebens, tree of life. Sesampainya di hutan hitam, mereka dikagetkan dengan adanya beberapa mayat tentara Jerman yang disebut tentara Nazi digantung di pepohonan. Belum diketahui pasti siapa yang telah melakukan hal semacam itu. Walsh juga menemukan kompas matahari dan membawa peralatan milik Nazi itu. Dan saat salah satu prajurit yang bernama Taff melihat adanya bulu burung di salah satu mayat, tanpa diduga ternyata masih ada tentara Nazi yang masih hidup kemudian menembaki Sersan Brewer dan pasukannya. Aksi tembak-menembak pun terjadi hingga mengakibatkan salah satu prajurit mati dan berhasil menangkap satu orang tentara Nazi yang masih hidup.
dan nantinya akan dijadikan sebagai sandera. Setelah mengubur prajuritnya yang tewas secara layak, mereka pun kembali dalam misi. Di tengah hutan mereka menemukan sebuah bangunan kincir angin di mana kemudian Sersan Brewer menyuruh 2 prajuritnya untuk mengecek tempat tersebut. Berdasarkan pengamatan mereka dari luar, mereka melihat adanya 2 orang wanita yang sedang mandi. Mereka pun melaporkan apa yang mereka lihat pada Sersan. Di antara mereka berdua tadi, Raker yang melihat pemandangan indah tadi sangatlah tertarik dan berniat mengintipnya lagi. Sersan Brewer kemudian menegaskan agar tidak mengganggu warga sipil. Sementara itu, Walsh menandai tempat itu. Misi pun kembali berlanjut hingga mereka sadar mereka kembali ke tempat di mana mereka mengubur anggotanya yang tewas. Keadaan juga semakin darurat ketika kompas yang mereka gunakan tidak berfungsi. Mereka juga mengetahui kalau mayat anggotanya telah digali dan diambil oleh seseorang yang entah siapa. Di tengah kebingungan, Raker yang kebelet pup kemudian mencari tempat yang cocok. Namun saat akan buang hajat tak jauh dari sana, Raker melihat seorang wanita yang sempat ia intip tadi sedang bernyanyi dan ia pun menghampirinya. I have no idea what you're saying. Friends? Raker pun menghabiskan waktu dengan wanita tersebut hingga ia menemukan bangkai pesawat yang dicari. Wanita itu kemudian menggoda Raker hingga terjadilah adegan enak-enak. Kembali ke Walsh yang kebingungan karena seharusnya tempat yang sudah ia tandai ada bangunan kincir angin, tapi sekarang sudah tidak ada. Di saat Raker dan si wanita sedang bercumbu, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat para prajurit pun langsung menuju ke arah suara tembakan tadi dan ternyata Raker telah menembak wanita yang dicumbuinya. Raker yang panik pun langsung lari. Raker kemudian berbohong dan mengaku kepada Sersan bahwa dirinya hanya menembak babi hutan. Karena tidak mau dipojokin terus, Raker mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan lokasi bangkai pesawat berada dan misi kembali berlanjut. Sesampainya di lokasi, para prajurit tidak menemukan adanya jejak mayat di mana seharusnya masih ada jejak walaupun itu berbentuk potongan tangan atau kaki. Tentu itu sangatlah aneh. Akhirnya Walsh menemukan bahan rahasia yang menjadi tugasnya dari Mayor Johnson. Meski sudah mendapatkan bahan rahasia dari misinya kali ini, namun Sersan Brewer menegaskan tidak akan pulang sebelum menemukan awak pesawat yang masih hidup atau yang sudah mati. Misi pun berlanjut menjelajahi hutan hitam hingga di tengah perjalanan Raker sadar kalau kelaminnya tiba-tiba saja mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Dan tiba-tiba... Sarge. Muncul seseorang yang langsung menyerang mereka dan membunuh salah satu prajurit. Sementara itu, meski orang itu telah ditembak beberapa kali, ia masih tetap hidup. Orang tersebut pun berhasil dilumpuhkan hingga mereka sadar kalau orang tersebut adalah Kapten Rice yang merupakan bagian dari awak pesawat yang jatuh. Hal tersebut sangat aneh mengingat orang tersebut juga merupakan tentara Amerika hingga saat dicek di tubuhnya ternyata ada jahitan yang disertakan dengan sebuah simbol magis kuno yang mempunyai arti burung, pohon, dan kematian. Walsh kemudian memotong semua jahitan itu dan yang sangat aneh adalah ternyata semua organ dalam di dalam tubuh orang tersebut sudah tidak ada dan yang ada hanya sekumpulan bulu burung hitam. Sersan Brewer kemudian menanyakan mengenai kejanggalannya pada sanderanya dan tentara Nazi tersebut mengatakan bahwa itu adalah ulah penyihir. Karena sadar bahwa kini mereka menghadapi penyihir, mereka pun berniat untuk pulang. Sebelum itu mereka harus menguburkan anggota yang tewas. Di sini Walsh kemudian mengecek bahan rahasia yang ditemukannya. Ternyata di dalamnya berisi sebuah kertas film yang di dalamnya berisi foto suatu simbol. Namun saat Walsh bertanya kepada Raker mengenai apa yang ditemukannya saat itu, Raker kekeh kalau dirinya tidak menemukan apa-apa hingga tiba-tiba saja Raker kesakitan dan muntah-muntah.
Melihat kondisi yang makin memprihatinkan, teman-temannya berusaha membantu dan anehnya Rucker memberontak. Stay down. Give him a shot. Stick him. Beruntung ia berhasil dilumpuhkan dan diberi suntikan bius. Dan saat diperiksa ternyata penyakit Rucker semakin parah, di mana salah satu temannya yakin itu dikarenakan Rucker secara diam-diam sudah bercumbu dengan wanita misterius yang ditemuinya. Melihat situasi itu, si Sandra melarikan diri. Ia pun kembali dikejar oleh beberapa prajurit hingga berhasil ditangkap kembali. Namun tiba-tiba muncul dua sosok misterius menggorok leher dan mengambil seluruh darah di dalam tubuh prajurit tersebut. Sementara itu prajurit yang lain berhasil menyusul. Si Sandra yang melihat kejadiannya pun buka mulut kalau penyihir dibuat lemah oleh salah satu dari prajurit sehingga para penyihir membunuh tentara dan kemudian mengambil seluruh darahnya. Disinilah Rucker kemudian mengaku kalau dirinya lah yang melemahkan salah satu penyihir itu. Saat itu Rucker sedang bucin dengan wanita yang ia temukan hingga tiba-tiba wanita itu menampakkan wujud aslinya yang sangat mengerikan yang membuat Rucker menembaknya saat itu juga. Sersan yang mendengar penjelasan Rucker tidak mempercayainya dan menganggap itu hanyalah bualan. Akhirnya mereka pun memutuskan bermalam di hutan dan memasang ranjau demi keamanan. Saat yang lain sedang memasang ranjau, Waltz secara diam-diam menelpon Mayor Johnson mengenai barang rahasia berupa sebuah foto film yang telah ditemukannya. Dan tak lama setelah itu, saat sedang menikmati makanan, tiba-tiba makanan yang mereka makan berubah menjadi belatung. Keanehan semakin menjadi-jadi di mana Sersan Brewer tiba-tiba berdiam diri seakan-akan mendengar suatu bisikan di mana hal itu membuat para anggotanya bingung. Tanpa sebab yang pasti ia mengambil radio untuk meminta bantuan di mana hal itu aneh karena radio tersebut sedang tidak dalam jaringan. Saat Taff mempertegas bahwa Sersan Brewer telah kehilangan akal, tiba-tiba Sersan Brewer menembak lengan Taff di mana hal itu sangat aneh mengingat Sersan Brewer dikenal sebagai kapten yang selalu menjaga para prajuritnya. Karena kecewa sang kapten telah menembaknya, Taff pun pergi ke dalam hutan seorang diri di mana yang ia tidak tahu ternyata sosok penyihir sedang memburunya. Ia pun ditangkap dan si penyihir tersebut meniupkan sebuah mantra pada Taff di mana mantra tersebut membuat Taff tiba-tiba menjadi Saat Walt sedang mengobrol, tiba-tiba ia mendengar suara ledakan ranjau di mana hal itu ternyata adalah ulah seekor babi hutan. Mereka pun memburunya dan akhirnya babi hutan tersebut berhasil dibunuh oleh Sersan Brewer. I got one! What happened? You just got us our first decent meal. Right, Sarge? Mereka pun membakar babi hutan tersebut sebagai hidangan makan malam hingga mereka menyadari ternyata yang mereka bakar bukanlah seekor babi hutan melainkan si Taff yang telah dijampi-jampi oleh si penyihir hingga berubah menjadi babi hutan. Tak lama setelah itu si penyihir kembali muncul dan memanah beberapa orang. Aksi penembakan pun dilakukan pada si penyihir, namun sayangnya setiap tembakan yang diarahkan si penyihir tiba-tiba saja menghilang layaknya doi yang tidak ada kabar. Hingga suatu ketika saat Sersan Brewer masuk lebih dalam ke dalam hutan, ia mendapatkan suatu bisikan dari si penyihir yang mengatakan kalau para anggotanya telah berkhianat darinya dan Waltz adalah seorang mata-mata yang bergabung dengan musuh. Belum diketahui pasti apakah Waltz memang benar-benar mata-mata, namun mendengar bisikan tersebut, Sersan Brewer langsung mempercayainya. Saat menjelang pagi, keanehan semakin menjadi-jadi di mana Rucker tiba-tiba saja menghilang. Karena keadaan yang semakin mendesak ditambah Sersan Brewer masih belum kembali, akhirnya Waltz memberanikan diri untuk menjadi pemimpin pasukan. Mereka pun melakukan perjalanan hingga kemudian mereka bertemu dengan Sersan Brewer yang tampak aneh. Saat salah satu anggota berusaha membujuk Sersan Brewer untuk kembali bergabung, tiba-tiba saja Sersan Brewer menembaknya. Kejadian itu pun membuat yang lain panik hingga membuat mereka terpisah dari yang lain. Di saat-saat yang genting, Olin yang sedang bersembunyi di bawah ranting kayu kering berdoa agar dirinya kembali dipertemukan dengan istrinya. Dan hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja istrinya berada di hadapannya di mana mereka pun melepaskan rindu.
Kejadian tersebut disadari oleh anggota yang lain di mana nampak terlihat wanita tersebut bukanlah istri dari Ollins, melainkan si penyihir yang memanipulasi penglihatan Ollins. Si penyihir pun kemudian mengambil granat dan boom! Ollins pun tewas di tempat. Si penyihir itu pun kembali ditembaki, namun ia berubah wujud menjadi burung dan mengejar mereka. Hingga saat di dalam hutan si penyihir membunuh satu persatu dan mengambil seluruh darah di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Walsh kembali diserang oleh Sersan Brewer dan aksi adu mekanik pun terjadi. Hingga saat Sersan Brewer akan membunuh Walsh, tiba-tiba ia lebih dulu ditembak oleh salah satu prajuritnya sendiri yang bernama Freeman yang datang tepat waktu. Tanpa disadari mereka kembali pada tempat bangunan kincir angin berada, namun anehnya tanpa alasan yang jelas bangunan kincir angin tersebut sudah menghilang. Di sini Walsh percaya kalau hal itu disebabkan oleh trik penyihir untuk mengelabui penglihatannya. Tiba-tiba Walsh ditelepon oleh Mayor Johnson kalau dia sudah tahu titik koordinat untuk Walsh tuju, di mana Mayor Johnson juga bersiap menyusul Walsh di hutan hitam. Walsh kemudian menggunakan kompas matahari yang ia dapat untuk melihat titik koordinat yang dimaksud oleh si Mayor. Ia pun mengetahui kemana ia harus berjalan dan benar saja setelah melewati sebuah pohon tiba-tiba saja Walsh menghilang dan ia pun menemukan bangunan kincir angin tersebut. Walsh dan Freeman kemudian memasuki bangunan yang diduga dijadikan tempat tinggal si penyihir dan berusaha mencari sesuatu. Di sana Walsh menemukan sebuah arsip lengkap sihir di mana ternyata secara rahasia Walsh memang ditugaskan oleh Mayor Johnson untuk mendapatkan arsip tersebut dengan resiko akan berhadapan dengan para penyihir. Dalam arsip sihir tersebut dijelaskan kalau penyihir membunuh tentara agar mereka dapat hidup abadi. Dan Walsh khawatir jika Hitler, pemimpin Jerman Nazi, mendapatkan arsip sihir tersebut, ia akan membangun sebuah pasukan yang tidak bisa mati. Freeman yang tidak mengetahui kalau sedari awal misi ini akan berhadapan dengan penyihir pun marah pada Walsh karena akibat misi rahasianya ini ia telah mengorbankan para prajurit. Hingga akhirnya sempat terjadi adu mekanik di antara keduanya. Easy. Saat sedang bertengkar, Walsh melihat adanya sebuah terowongan yang ternyata mengarahkan mereka kepada sebuah pohon yang disebut pohon kehidupan. Dan di situ juga ada darah prajurit yang telah penyihir ambil dan binasakan. Tanpa diduga di sana juga ada si Raker yang telah menjadi anak buah dari penyihir. Raker kemudian menyerang Walsh dan Freeman yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Di saat Walsh dan Freeman terbangun, terlihat si penyihir menuangkan darah para prajurit sebelumnya yang telah tewas ke pohon kehidupan dan bunga-bunga kehidupan pun bermekaran. Si penyihir kemudian mencabut bunganya dan memberikannya kepada si penyihir yang mati akibat ulah Raker waktu itu. Sementara itu, Walsh berusaha melepaskan ikatannya yang kemudian juga dibantu oleh Freeman. Dan di saat Raker akan mengeksekusi mereka berdua, Walsh langsung menghajarnya sampai pingsan. Hal itu membuat si penyihir yang sudah hidup kembali marah dan menyerang mereka. Alhasil mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Freeman menjadi yang pertama tewas dan Walsh yang sudah pasrah dengan keadaannya, tiba-tiba Mayor Johnson datang tepat waktu dan menghentikan perbuatan si penyihir. Serangan Mayor Johnson membuat para penyihir kabur lewat atas. Sebelum pergi, Walsh mengambil bunga dan kemudian membakar pohon kehidupan tersebut. Akibat ulahnya itu membuat para penyihir kembali dan mematikan apinya dengan darah itu. Para penyihir yang marah langsung mengejar Mayor dan Walsh. Walsh dan Mayor Johnson mendapati banyak tengkorak dan barang-barang prajurit yang sudah dibunuh oleh para penyihir.
Mereka menemukan gas belerang yang dulu digunakan pada Perang Dunia ke-1 di mana mereka berniat menggunakannya untuk melawan para penyihir. Sayangnya para penyihir yang terkena belerang masih bisa hidup walaupun sempat membuat mereka sesak dan kemudian terus mengejar mereka. Disinilah pertarungan antara prajurit tentara dengan penyihir pun terjadi. Sayangnya dari pertempuran itu mengakibatkan Mayor Johnson mati. Walaupun begitu, Walsh berhasil membunuh ketiga penyihir itu. Walsh kemudian masuk ke dalam tempat buku-buku sihir disimpan dan tanpa pikir panjang, Walsh langsung membakarnya. Setelah pergi dari sana, terlihat Walsh sudah tidak memiliki tenaga yang membuatnya jatuh dan pingsan. Tak berselang lama datang tentara Nazi mendapati Walsh yang tergeletak di tanah. Dan saat masker gas tersebut pun dibuka, ternyata wajahnya berbeda menjadi wajah si penyihir. Film pun berakhir. Bagi kalian yang bingung dengan ending film ini, tidak usah nanya saya karena memang ending dari film ini tidak dijelaskan. Saya sendiri pun juga bingung maksud dari si sutradara memberikan ending yang sangat membagongkan. Namun saya mempunyai beberapa hipotesis yang bisa dibilang masuk akal lah. Hipotesis pertama, menurut saya, orang yang terakhir masih hidup itu bukanlah Walsh, melainkan si penyihir yang telah bereinkarnasi dengan cepat ke tubuh Walsh karena itu bisa dilogikakan dengan pohon kehidupan yang masih hidup dan memekarkan bunganya. Apalagi saat itu Walsh membawa satu bunga di tasnya yang bisa jadi bunga tersebut terhubung dengan si penyihir. Bisa jadi si penyihir dilahirkan kembali. Entahlah. Hipotesis kedua, bisa jadi orang yang terakhir masih hidup itu adalah Walsh, namun karena dirinya telah membunuh para penyihir sekaligus membuat dirinya terkena karma yang membuat wajahnya terlihat layaknya si penyihir. Hipotesis ketiga masih OTW, hipotesis keempat OTW juga, dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini cuma hipotesis saya pribadi, bisa benar atau salah, jadi jangan langsung percaya, oke? Walaupun saya sendiri masih bingung apa yang sudah saya katakan. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk yang bernafas. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.